Assalamualaikum, welcome back to my channel. Sudah 1 tahun kita hidup berdampingan dengan COVID ya Mak. Semoga kita bisa segera kembali hidup dengan normal, menghirup udara bersih tanpa masker dan bisa kemana-mana tanpa kekhawatiran. Bisa sekolah lagi dan kerja lagi seperti keadaan semula, gak khawatir juga harus mencuci-cuci belanjaan di saat belanja bulanan. Pernah belanja tanpa catatan atau tanpa rencana gitu Mak? Saya pernah ya Mak. Dan hasilnya sangat-sangat boros karena kita nggak tahu stok yang pasti yang masih ada di rumah. Jadi sebelum belanja baiknya selalu cek stok yang masih ada di rumah. Lalu kita tulis atau catat barang apa aja yang kita butuhkan. Belanja tanpa catatan itu akan merusak anggaran kita ya Mak, dan rencana kita nih selama 1 bulan bisa hancur berantakan. Tanpa catatan jadi belanjanya cenderung lebih boros. Kalau telur saya memang punya anggaran sendiri ya Mak, jadi setiap belanja bulanan saya hanya keluarkan anggaran untuk telur itu untuk 30 butir saja, sekitar bisa 40 atau 50 ribu dulu. Melihat promo atau diskon, kadang kita membeli barang-barang yang kita nggak butuhin ya Mak, dengan alasan barang tersebut tuh akan tetap bisa dipakai di bulan berikutnya. Nah hal ini mestinya jangan sampai dilakukan ya Mak, karena bisa juga nih menjadi awal pemborosan karena barang yang kita beli tuh jumlahnya kadang jadi melebihi kebutuhan harian kita yang kita perlukan. Nah ini ya namanya kalau udah boros ya udah pasti sia-sia, meskipun barang-barangnya kita merasa kita butuh gitu nantinya, lebih baik dibeli pada saat kita butuh. Pastikan juga kalau belanja kita nih perutnya sudah terisi ya Mak. Jadi menurut saya nih penyebab utama belanja bulanan kita jadi boros itu salah satunya itu adalah lapar ya Mak. Jadi kalau bisa habisin dulu deh tuh makanan di rumah, sarapannya yang bener, baru kita berangkat belanja. Karena kalau dalam keadaan lapar semuanya akan terlihat enak dan menarik ya Mak. Jadi nanti ujung-ujungnya pas kita di kasir tahu-tahu bengkak cuma gara-gara kita lapar mata. Daripada di supermarket, kalau misalnya kita mau beli untuk harga yang murah dan kepuasan berbelanja itu ya lebih baik kita pergi ke pasar ya Mak, untuk membeli produk-produk yang segar. Jadi saya kalau di supermarket nggak pernah beli bahan-bahan segar, sayuran-sayuran dan daging-dagingan gitu ya Mak, karena ya udah lebih puas, udah lebih enak belanja di pasar atau di tukang sayur kalau saya. Jadi khusus belanja bulanan adalah belanja yang kering-kering seperti ini. Ya kalau minyak seperti ini ya mau nggak mau belinya di supermarket ya Mak, karena di warung jatuhnya memang lebih mahal. Di supermarket kadang memang produknya bagus-bagus, bersih-bersih ya Mak, tapi kepuasan berbelanjanya itu kurang lah kalau buat saya tuh belanja yang segar-segar di supermarket itu. Jadi lebih baik di pasar atau di tukang sayur. Tapi nggak mesti kualitas di supermarket itu semuanya bagus, nggak mesti ya Mak. Jadi kadang saya juga banyak nih nemuin, ya nggak banyak sih, ada beberapa lah. Pernah nemuin sayurannya kurang segar, padahal itu saya beli di supermarket. Jadi memang tergantung kitanya juga ya Mak. Kalau saya sih tetap puas tuh belinya di tukang sayur atau di pasar. Baiknya juga kalau kita belanja itu kita harus mengamati ya Mak setiap bagian dari rak-rak yang ada nih. Jadi lebih baik kita lihat dari rak paling atas sampai bawah. Biasanya sih saya suka nemuin tuh barang-barang yang lebih murah ditaruh di bagian atas. Mungkin ini salah satu trik bisnis supermarket juga ya Mak, karena kita kan kadang suka males ya lihat ke atas. Nah kalau saya suka nemu-nemu tuh barang-barang yang lebih murah. Setelah terima gaji, setelah terima dana cair nih, memang sih sekali-sekali bolehlah kita nih memperhatikan semua selera masing-masing anggota keluarga kita. Tapi jangan sampai ini tuh jadi kayak rutinitas gitu ya. Sortir produk tetap berdasarkan harga, bukan merek. Dan urusan selera lebih baik kita kesampingkan dulu ya Mak, urusan selera belakangan aja. Syukur-syukur produk yang sesuai selera kita nih sedang diskon. Terus kenapa sih alasan saya nih untuk belanja bulanan nih saya pilihnya supermarket bukan minimarket atau toko kelontong dekat rumah? Karena saya sudah merasakan beberapa keuntungan belanja di supermarket. Salah satunya adalah diskon dan promo-promo ya Mak.
Dibandingkan dengan pasar, ternyata supermarket itu jauh lebih banyak loh membuat promo sama diskonnya. Apalagi tuh pasti pihak supermarket tuh apal banget lah, apal banget betul-betul kapan waktu ramai pembeli. Jadi pasti supermarket tuh bakalan berlomba-lomba ya Mak, memakai kesempatan ini. Jadi ya sama kayak mutualisme lah, kita juga nanti kalau misalnya belanja di supermarket mengeluarkan anggarannya juga jadi lebih murah dari biasanya. Sedangkan pasar kan jarang banget ya Mak ngasih promo atau diskon gitu kalau lagi waktunya kita belanja bulanan. Jarang banget lah, nggak pernah saya lihat ada warung atau toko ngasih diskon. Buat saya udah paling pas kalau belanja bulanan itu di supermarket ya Mak. Karena belanja bulanan justru menekan nafsu saya nih, nafsu belanja berlebihan. Beda halnya kalau misalnya kita belanja mingguan atau lebih sering gitu di supermarket, pasti bakal banyak banget pengeluaran dengan membeli barang yang nggak kita butuhkan. Jika belanja 1 bulan sekali, kalaupun kita beli barang yang nggak kita butuhkan, pasti itu hanya terjadi 1 kali dalam sebulan. Kita tetap bisa memanjakan diri membeli barang yang kita sukai, tapi nggak akan serugi kalau kita belanja mingguan atau lebih sering di supermarket. Membeli produk kemasan besar pasti jauh lebih murah dibandingkan kita beli dengan ukuran kecil, meskipun nominal yang dikeluarkannya sedikit lebih besar, tapi tetap sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita untuk 1 bulannya. Dalam memenuhi kebutuhan, kita bisa pakai cara yang berbeda-beda ya Mak. Salah satunya ya dengan cara belanja rutin setiap bulan. Meskipun masih ada pro kontra tentang belanja bulanan, yang justru bilang katanya belanja bulanan pasti lebih boros, tapi tetap saja belanja bulanan bisa bikin belanja kita nih jadi teratur. Kenapa malah jadi teratur? Karena kita sudah bisa menakar nih kebutuhan untuk waktu yang jelas. Jadi nggak akan deh tuh kita istilahnya menghambur-hamburkan uang ya Mak. Belanja bulanan juga bikin stok di rumah kita nih selalu ada setiap kita butuh. Stok di rumah selalu tersedia, jadi kalau ada kebutuhan mendesak, kita nggak perlu lagi membeli dengan mendadak. Dan ini hasilnya sampai rumah, langsung saya bongkar muatan ini. Langsung bongkar-bongkar dan langsung semuanya dicuci-cuci. Jadi seperti ini belanja bulanan kali ini. Lihat tuh banyak banget stok mie-nya. Aduh. Kenapa mie instannya banyak banget? Karena di rumah ada 4 orang ya Mak. Setiap makan mie instan itu setiap hari Sabtu, pokoknya weekend gitu ya Mak, Sabtu atau Minggu, lebih banyak Sabtu sih. Jadi sekali bikin saya langsung bikin 4 bungkus. Jadi itulah mengapa di rumah saya banyak banget mie instan, karena udah jadi rutinitas nih kalau misalnya weekend Sabtu udah pasti makannya mie instan. Jadi kami konsumsi mie instannya hanya 1 minggu sekali. Produk-produk yang di dalam kemasannya itu sudah dibungkus gitu ya Mak, ada bungkusannya di dalam, jadi langsung saya kadang nggak saya cuci, langsung buka aja tuh bungkusan besarnya. Nah isinya langsung saya masukkan ke dalam, jadi plastik yang kemasannya itu langsung saya buang. Untuk teh celup seperti ini juga kemasan luarnya nggak saya cuci, jadi langsung saya buka, gunting, lalu dalamnya saya masukin ke dalam toples seperti ini. Lumayan untuk menghemat cuci-cucian. Dan ini adalah teh favorit saya nih, karena saya aja yang minum. Ini tuh sebenarnya pojokan kayak ngeteh ngopi gitu ya Mak. Kadang juga ini dijadiin pojokan untuk sarapan, jadi semua keperluan sarapan ada di sini. Yang ini adalah kopi 2 bulan lalu nih kalau nggak salah saya beli. Nah ini masih ada. Nih biasanya kopi hitam seperti ini saya campur dengan susu kental manis. Aduh rasanya endes banget ya Mak. Aduh lewat itu kopi-kopi instan rasanya. Udah gini aja ya Mak, sederhana banget lah nih tuh. Jadi semua orang di rumah bisa ambil sendiri, mau minum apa silahkan self service sendiri ya Mak. Nggak usah ngandelin saya gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita udah bisa ngebedain gimana untung dan ruginya belanja rutin selama 1 bulan. Baik lagi lah ke diri kita masing-masing ya Mak, boros atau enggaknya semua tergantung kita, tergantung diri kita masing-masing. Jadi kalau kita ini tipikal yang disiplin, gak suka menghamburkan uang, belanja bulanan sangat-sangat bermanfaat dan menguntungkan, terutama untuk anggaran keuangan kita.
Terima kasih ya Mak udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Mak.